Presiden Feng Tian menghela nafas, diam-diam memisahkan sedikit kesadaran, dan menekan bagian tubuh Laksamana Liang yang terkikis oleh kehampaan. Setelah saya melepaskan, Anda masih dapat mempertahankan kewarasan Anda untuk setengah batang dupa. Apakah Anda memiliki keinginan terakhir? Laksamana Liang membeku sesaat, dan ketika dia melihat ke arah Feng Tianxing lagi, air mata memenuhi matanya. Terima kasih, Laksamana Feng. Saya mohon Laksamana Feng untuk membiarkan anak saya mewarisi posisi saya. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Di tahun-tahun awal, saya bodoh dan menyembunyikan anak ini. Di masa depan, saya akan meminta Laksamana Feng untuk memberinya panggung untuk menampilkan bakatnya. Setelah selesai berbicara, Laksamana Liang mengambil inisiatif untuk melepaskan tangannya, dan semburan api keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan berubah menjadi bola api yang berkobar. Laksamana Liang membungkuk sedikit pada Feng Tianxing, lalu berbalik dan pergi, berubah menjadi nyala api yang berkobar, dengan cahaya redup, menghantam kehampaan yang sepertinya ditekan oleh langit. Ketidakberdayaan dan ketidakberdayaannya dengan jelas tercetak di benak setiap iblis. Tapi keberanian dan ketegasannya juga akan dikenang oleh para iblis. Feng Tianxing perlahan menarik tangannya, dan setelah nyala api ditelan oleh kehampaan, dia menghela nafas panjang. Meskipun Laksamana Liang membuat kesalahan terlebih dahulu, keberaniannya sangat mengagumkan. Biarkan putranya mengambil posisi Laksamana Liang dan mengambil alih yurisdiksi. Jangan biarkan harapan tinggi ayahnya memenuhi malam. Kemudian pilih 10 orang dari akademi dan menyerahkannya kepada putra Laksamana Liang. Hanya untuk membantunya menstabilkan kekuatannya dan kembali ke akademi 3 tahun kemudian. Dia Yeming mengepalkan tinjunya dan setuju. Ya, bawahan ini akan memberikan perintah kepada dan membiarkannya mengaturnya. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Sampai saat ini, para Laksamana yang hadir merasakan kemurahan hati Feng Tianxing, bukan ketegasan sebelumnya. Apalagi setelah melihat asap hitam yang tersisa di lengan Feng Tianxing. Jika Anda menebak dengan benar, itu adalah jejak erosi rongga. Untuk meyakinkan Laksamana Liang tentang kata-katanya, dan membiarkan Laksamana Liang bertarung dengan ketenangan pikiran, dia memegang tangan Laksamana Liang dengan risiko terkorosi oleh kehampaan. Tingkat kepedulian ini membuat status Feng Tianxing langsung meningkat. Seorang Laksamana tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Mulai sekarang, saya ingin melayani Laksamana Feng dengan setia, dan saya tidak punya pikiran lain. Laksamana lainnya juga berlutut perlahan. Saya masih menantikan perhatian Laksamana Feng. Mulai sekarang, bawahan saya akan selalu mengikuti Laksamana Feng tanpa berpikir 2 kali. Laksamana menundukkan kepala satu demi satu. Mereka mengakui ketidaktahuan dan kelemahan mereka, dan juga mengakui kekuatan Feng Tianxing. Semangat dan disiplin seluruh pasukan kembali ke tangan Feng Tianxing lagi. Semua ini mencari kekayaan dan kekayaan. Feng Tianxing menghela nafas panjang, berbalik dan pergi dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sepertinya keputusan kali ini membuatnya sulit. Tiba-tiba, Feng Tianxing berbalik dan melihat ke puncak gunung yang terbungkus awan gelap kehampaan. Sekelompok Laksamana juga melihat ke atas satu demi satu, memandang dengan curiga ke awan hitam tidak jauh dari mereka. Dalam sekejap, cahaya merah merobek ke 8, dan di lautan api biru, tubuh Laksamana Liang dibakar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Laksamana Feng, jadilah saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Kekosongan memakanku dan membakar langit. Ledakan. Saat api biru menyapu, awan hitam yang menutupi seluruh gunung tampaknya telah bertemu dengan musuh alami, dan dipaksa mundur ke arah gunung oleh api, sampai seluruh lingkaran sihir dipenuhi dengan cahaya biru. Dan dengan raungan, bumi bergetar. Setelah gemuruh, semuanya kembali hening. Feng Tianxing menghela nafas lagi. Jika kamu tidak melakukan tindakan bodoh hari ini, kamu pasti akan menjadi jenderal di bawah komandoku dengan metode seperti itu. Emosi Feng Tianxing membuat semua iblis tutup mulut. Mereka tahu apa yang dirasakan Feng Tianxing. Mereka juga tahu apa yang mereka sembunyikan. Feng Tianxing memberi mereka kesempatan. Itu tergantung apakah mereka mau memanfaatkannya. Dengan kepergian Feng Tianxing, seluruh area di sekitar lingkaran sihir kembali menjadi kusam seperti biasanya. Hanya iblis yang berpatroli yang bergantian, dan mereka semua melihat pemandangan sebelum pertempuran sekarat Laksamana Liang secara serempak. Setelah Feng Tianxing kembali ke tenda besar, Borwi adalah orang pertama yang membawa dokter itu, ingin menyembuhkan Feng Tianxing, tetapi Feng Tianxing langsung melambaikan tangannya. Berbicara di depan sekelompok setan masuk satu demi satu. Aku juga seorang alkemis manusia, dan erosi ini tidak banyak berpengaruh, jadi tidak perlu panik. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengancam akan mundur untuk alkimia, yang akan memakan waktu total 1 hari. Faktanya, asap hitam di tangan Feng Tianxing sengaja ditinggalkan olehnya, dan dengan kekuatan kesadarannya, erosi yang tidak signifikan ini dapat dipadamkan dengan mudah. Tapi melakukan itu akan membuat mustahil untuk terus membeli hati para iblis. Beli hati orang sekarang dan dapatkan kepercayaan dari iblis. Di masa depan,
Hanya satu anak hilang yang dibutuhkan untuk menghancurkan elit iblis dan menciptakan ruang bagi kebangkitan iblis. Feng Tianxing mundur di permukaan, tetapi sebenarnya membiarkan Borui menjaganya di tenda besar, meninggalkan tenda besar di depannya, dan pergi ke tempat Laksamana Yan berada. Butuh waktu hampir setengah malam di sini, dan Hong Jiu, yang telah berangkat untuk mendukung, belum membalas pesan. Ini jelas kecelakaan, dan dia harus pergi dan melihatnya. Ketika Feng Tianxing melangkah keluar dari celah angkasa untuk terakhir kalinya, dia melihat Laksamana Yan yang berlumuran darah dan telah roboh di tanah untuk beristirahat. Sama sekali tidak seperti apa seorang komandan seharusnya. Feng Tianxing menendangnya. Bagaimana situasinya? Laksamana Yan tiba-tiba terbangun. Cakarnya yang tajam telah keluar dari telapak tangannya. Melihat bahwa itu adalah Feng Tianxing, dia dengan cepat menarik kembali cakarnya, dan berkata dengan hormat. Laksamana Feng, pengepungan kehampaan agak kuat. Dia ingin menerobos pengepungan sore ini. Saya telah kehilangan 300.000 orang. Untungnya, mayat dibawa kembali tepat waktu. Jika tidak, kehampaan akan semakin sulit untuk ditangani. Aku pergi berperang sendiri sebelumnya. Tapi untungnya, Hong Jiu datang tepat waktu. Jadi aku bisa istirahat sebentar. Feng Tianxing mengangguk, dan dengan santai memberinya pil. Pemulihan. Kamu pergi keluar bersamaku untuk melihat bagaimana situasinya. Laksamana Yan dengan cepat menelan ramuan itu tanpa berpikir, dan membawa Feng Tianxing ke pos komando yang telah dipilihnya. Daripada mengatakan bahwa mereka mengepung kehampaan, lebih tepat mengatakan bahwa mereka berada di gunung yang tinggi untuk pertahanan. Fight mengatur serangan di bawah, sementara Hong Jiu memimpin iblis untuk melawan, yang terlihat seperti pertukaran identitas dalam situasi pertempuran di sisinya. Feng Tianxing berpikir sejenak, menunjuk ke kekosongan di bawah. Bukankah kamu dikelilingi oleh mereka? Mengapa kamu malah dikepung? Laksamana yang tampak malu. Benda ini berpura-pura menjadi cucu dan berpura-pura terkepung, tetapi tiba-tiba pecah pada sore hari dan menjebak kami di gunung. Saya tidak tahu apa keluhannya. Saya telah bertahan seperti pengganggu, tetapi dia tetap tidak melepaskannya, seolah ingin menggigit saya sampai mati. Feng Tianxing mengangguk sambil berpikir, lalu menatap Laksamana Yan. Jika saya mengerti dengan benar, maksud Anda adalah sampah yang tidak memblokir Anda?